Sobat Sarastia, selamat sore. Kembali lagi dengan Miss Alfira dan Mbah Don di sini. Mbah Don sehat? Sehat-sehat misal. Oke, fun fact teman-teman, kita, take video ini di luar, di outdoor dan sedang gerimis ya. Oke, di video kali ini lagi-lagi kita akan membahas tentang dinamika yang ada di dalam perusahaan atau organisasi gitu ya Mbah Don ya? Iya, betul sekali misal. Oke, ini topik kita kali ini nih Mbah Don sebenarnya semua organisasi mengalami nih sebenarnya gitu, tapi, intensitasnya rendah atau tinggi tergantung ya Mbah ya. Iya. Nah jadi Mbah, kita percaya bahwa di setiap perusahaan atau setiap organisasi itu tidak ada individu yang tidak kompeten. Ya, insyaallah Oke, lah. insya Allah. Artinya kan ketika dia sudah masuk ke perusahaan itu insya Allah niatnya baik, dia Ya, punya kompetensi yang dibutuhkan, mmm, kemudian dia juga, setidaknya punya kemauan untuk mencapai goal perusahaan. Tapi kenapa ya Mbah, ketika orang-orang keren ini dikumpulkan dalam satu wadah, itu kok bukannya menjadi, sesuatu yang positif yang bisa langsung mencapai goal gitu ya, tapi justru ada drama office Mbah di sana iya Mbah. iya iya iya. Ini psikologinya itu kayak kan tadi misal, sebutkan goal ya, Nah, itu ibaratnya kita butuh sosok, seorang manajer dalam petik, mhm, kalau di sepak bola itu, oke, sekelas misalkan nih contohnya Jose mmm, Mourinho, yang mengumpulkan banyak pemain ketika dia sebagai pelatih di Madrid itu kan mengelola segitu banyak orang-orang yang tadi misal sampaikan punya niatan baik, punya mhm. kompetensi yang oke, skill dan seterusnya, itu, mengalami kadang-kadang dinamika ya. Nah itu, Ya ini sama seperti yang tadi sepak bola itu, oke, belum tentu kita mengumpulkan pemain terbaik, terus kemudian acara sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu. oke, namanya juga manusia ya Mbah ya, Oh iya, betul. interaksinya pasti naik turun gitu ya Mbah. Mhm, Mbah kalau misalnya kita ngomong tentang, tadi ya, tentang gesekan-gesekan mhm. gitu yang ada di dalam, interaksi di organisasi atau perusahaan, itu mungkin nggak sih Mbah sebuah bentuk protes halus dari setiap individunya gitu? Eee kalau protes itu kan berarti kan sebuah kesengajaan ya. Mmm, Mungkin kita nyebutnya mungkin sebuah peristiwa dinamika lah, oke, ya. Ya seperti ini ya dinamika ini ya, berangin nih teman-teman dan ini nih. sudah mulai atau kita terus aja nggak apa-apa? Oke nggak apa-apa lanjut, Ya masih udah, belum hujan deras. yes. Jadi itu dinamika di mana kita Mhm, mengelola sebuah, perusahaan atau organisasi yang itu, beragam jenis manusia ngumpul jadi satu dan hmm, itu juga sebuah fakta misal, gitu. oke Mbah. Kalau kita ngomong konteks, bisnis gitu Mhm, ya Mbak, pasti kan, setiap perusahaan itu punya goal ya atau iya set apa yang harus dicapai gitu iya kan. Biasanya mungkin di perusahaan itu kita mengenal dengan KPI dan iya, lain-lain mhm. gitu. Kenapa Mbah kalau misalnya nih, orang-orang kompeten ini achieve nih KPI-nya misalnya Iya. kayak gitu, tapi pada interaksinya malah sikut-sikutan misalnya Mbah, tuh Yes, gimana tuh ada. Mbah? Itu juga fakta juga ya teman-teman Heeh, ya, termasuk juga sekarang fakta sudah mulai banyak air hujan masuk sini, go ahead ya. go ahead. Jadi gini, Miss, itu terkait dengan, eee eee, target yang Mhm. udah achieve tapi pencapaiannya, banyak drama dan seterusnya, itu biasanya mekanisme terkait dengan sistemnya atau Oh, aturan-aturannya, atau kita nyebutnya adalah, mekanisme bagaimana target itu dicapai, apakah itu juga akan mendukung kolaborasi ataukah mereka kerja secara, parsial atau sendiri-sendiri gitu. oke. Apakah itu berpengaruh tentang culture-nya juga, Mbah? Atau emang khusus pada di area bagaimana kita me-manage KPI-nya? Eee, itu bisa culture, juga misal, eee jadi culture itu kan bagian Mhm, dari sebuah sistem juga kan, oke. misal kalau seandainya, perusahaan dia set up goal atau target KPI, terus kemudian di dalam petik ada sebuah kebijakan, pencapaian goal itu mesti harus bisa dilakukan entah gimana caranya, itu juga punya potensi nanti. Idealnya goal itu harus bisa dikerjakan secara bersama-sama, karena sistemnya itu dalam petik mengharuskan bupiye caranya, Harus kalian harus achieve? achieve, itu biasanya akan mengorbankan, ya tadi, kayak kolaborasi tim dan seterusnya. Oh, oke. Kayaknya kita harus jeda dulu, Mbak. Halo Sobat Sarastia, mohon izin nih kita tadi lari-lari karena hujannya mulai deras ya di belakang bisa terlihat, Mbak, dan Mhm. kita lanjutkan nggak apa-apa ya, Iya, Mbak? oke, enggak apa-apa.
Mbah, tadi kan pertanyaannya misal, ketika orang-orang kompeten ini kita satukan di dalam Mhm, satu perusahaan kan pasti akan ada ekspektasi ya yang diberikan gitu. Anggaplah goal perusahaan yang iya mungkin diturunkan dalam KPI iya, biasanya ya gitu. mhm mhm, Nah, kenapa nih Mbah? Biasanya kan, KPI tercapai, angkanya bagus misalnya, mhm. tapi kok malah sikut-sikutan misalnya atau itu tidak menampakkan kolaborasi atau interaksi yang bagus tuh, Mbak. Kenapa, Mbak? Itu andil juga terkait dengan cara kerjanya misal. Mhm. Jadi, semacam setting atau, mekanisme bagaimana target atau KPI tadi, ditetapkan, terus kemudian bisa jadi, perusahaan hanya fokus pencapaian, goal-nya aja atau Oke. target hasilnya aja, tanpa memperhatikan, bagaimana proses dalam pencapaian, target atau KPI. Apalagi kalau untuk pencapaian KPI itu perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan itu how to achieve-nya itu. Oh, Nah, oke. beda ceritanya kalau ada persyaratan atau misalkan panduan, kalian harus achieve target ini atau KPI ini, tapi ada batasannya loh. Nah, gitu. Oke, Nah, Mbak, batasan ini yang mungkin mungkin tidak, terlalu dipikirkan gitu misalnya. Mbak saya penasaran ya, biasanya kan kebanyakan mayoritas perusahaan itu pasti punya culture kolaborasi, gitu kan? Iya. Ya. Apakah ketika pembuatan KPI itu tidak tidak memasukkan itu, Mbak? Atau maksudnya value and culture itu dengan KPI adalah dua hal berbeda gitu, Iya Mbak? iya. Ya, itu juga bisa jadi salah satu, penyebab misal, ya. Tapi faktanya ya, jadi faktanya, eee, kalau menurut pemahaman saya, pengalaman saya, interaksi dengan teman-teman yang Mhm. lain, itu kok fokus besarnya itu target kecapai misal. Target kecapai yang mungkin notabene adalah finansial atau komersil gitu, Mbak? Iya, lebih kepada output-nya Output. gitu. Oke. Misalkan Mhm. angka-angka gitu Mhm, ya. mhm. Terus kemudian ada lagi juga faktor ketika tekanan ya, kan umumnya kan kalau di aspek bisnis, itu kan indikatornya misalkan aspek, finance tuh, kayak omset, Mhm, terus kemudian cost, kemudian profit, atau mhm. tadi misal sebutkan ada faktor, eee finansial Iya. itu bisa menyebabkan misal itu. Oke, Kalau orang Mbak. Jawa ngomong, "Bopiye carane?" Bu piye carane Ya kok gimana terserah kalian, yang penting target-target itu achieve. oke. Nah, faktanya untuk mencapai, KPI itu kan nggak bisa kita individu. I Paling nggak kalau see. misalkan dalam satu tim aja deh, tim sales ya, misalkan Mhm, tim sales itu kalau, misalkan dia tidak didukung sama teman-teman yang lain, misalkan adminnya atau mungkin, CRM dan seterusnya, teman-teman yang di bagian, branding atau bikin konten, itu akhirnya kerjanya itu nggak bisa, kolaboratif. Nah, apalagi kalau, mohon maaf ya, diperparah dengan satu kebijakan yang memicu seseorang atau karyawan itu mencapai KPI dan nanti dia kompensasinya per individu gitu. Atau benefitnya oh, itu benefitnya di dikunci per individu gitu misal. oke. Nah, itu akan lebih parah. Jadi yang penting, targetku, kecapai, terus kemudian aku dalam petik gitu ya, I don't care dengan teman-teman yang lain, itu juga akan berpotensi untuk menimbulkan dalam petik, dinamika gitu. Oke. Mbak, kalau kita ngomong tentang peran leader, Mbak, di dalam, interaksi atau office drama ini, Iya. sepengalamannya Mbah Don, gimana nih, Mbah, untuk para leader Oh, sendiri? penting banget Heeh. misal. Jadi kalau ada office drama, apalagi levelnya sudah mengalahkan drama Korea Oke. Drama Cina atau nih. drama Cina, Oke. itu secara tidak sadar itu sebenarnya ya aktornya ya leadernya gitu. Oke. Bisa jadi loh, Gimana, Miss. Mbah, gimana, Mbah? Seru nih kayaknya ini. Jadi kalau Heeh. kalau ada sebuah office drama Mhm. ya yang itu muncul di dalam sebuah tim, walaupun mungkin itu tidak dikehendaki oleh si leader,
Tapi itu ada semacam, kontribusi, Miss. Kontribusi. Dalam petik ya, Mhm. kontribusinya itu ya membiarkan, sebuah tim bekerja tanpa ada panduan. Terus kemudian membiarkan mereka antar anggota timnya itu berkompetisi yang Mhm. ujung-ujungnya tidak sehat. Harusnya kita diminta berkolaborasi, tapi ada satu dua perusahaan itu menerapkan kebijakan kompetisi gitu. Nah faktanya kita di zaman sekarang nggak bisa, Miss. Oke, benar benar. Apalagi nanti kalau itu beda tim. Ini contoh Iya. ya, orang sales kemudian kan perlu dukungan sama orang gudang nih Ah, misalkan. betul. Nah ini terus kalau diminta berkompetisi, ya nanti kalau diboikot sama orang gudangnya atau bagian Susah juga. operation, ya kan dia percuma itu. Iya juga ya, Mbak, ya berarti Ah sebenarnya terus ini juga, ini misal, uh, sebenarnya cukup banyak, Miss, cukup banyak behind the scene ya. Mengapa office drama yang dipicu oleh KPI yang harus ditekan, bagaimana dia chief itu salah satunya si leader itu pun juga mendapatkan tekanan dari yang di atas. oke, Jadi malah nih. leader di atasnya leader kan ada itu kan. Iya iya. Nah, ini Badan menemukan ada satu case ya, taruhlah misalkan manajer sales. Nah, ini kan sebenarnya angka-angka pencapaian atau target KPI-nya sales itu kan juga pengetahuan direksi Mhm, atau business owner. iya, Nah, ini kalau kita runut ke atas, itu bisa jadi si leader itu sebenarnya dia itu tidak pengen office drama itu terjadi. Nanti tapi takutnya ya, oke, kan office drama itu sebenarnya ada dua sisi misal. mhm. Dia bisa merugikan atau dia dalam petik bisa menguntungkan. Oh, Ada penasaran juga, tuh yang menguntungkan tuh maksudnya ada, gimana, Mbak? ada menguntungkan bagi organisasi. Oke, Lah kan tadi kan pencapaian omset kan achieve kan, achieve. tapi di tim di bawah burn out gitu loh. Oke, grassroots-nya nggak oke Oh gitu ya, enggak, Mbak? ya nggak oke. Apalagi nanti ada pemicunya, you kalau achieve nanti dikasih ini. Itu mungkin kesannya positif ya. Kita bisa berharap bisa memicu. Tapi nanti pada prakteknya di zaman sekarang misal satu orang kerja sendirian terus dia bisa berharap apalagi sampai ke target omset ya itu agak susah. Apalagi belum ketemu sama adik bocil, Iya benar Gen Z. juga. Iya Gen betul Z itu betul. kalau kalau nggak diberikan dukungan kolaborasi Iya, itu drakor bisa kalah itu misal. benar, setuju itu, Mbak. Iya iya. Mbak, gini, eee, se apa ya, menurut pendapat saya, Mm, setiap orang itu sebenarnya tidak ada yang pure evil gitu ya, atau iya benar-benar jahat iya. gitu kan. Tapi kadang gini, Mbak, ketika kita ngomong drama office, itu kesannya organisasi langsung ngejudge bahwa yang toksik atau yang tidak profesional itu orangnya, Ya individunya gitu, Mbak. itu karena yang paling mudah disimpulkan. Oke, padahal kan kalau kita melihat secara luas kemungkinan bukan orangnya Nah, tapi iya sistemnya yang tidak iya mendukung, betul. Mbak. Nah yang Badan sampaikan tadi Mhm, itu sebenarnya sebuah indikasi ya. mhm. Kalau kalau perusahaan atau organisasi itu segitu gampangnya menyimpulkan kalau yang bermasalah adalah manusianya. Ya karena kalau kita mencari kambing hitam itu kan lebih mudah. Iya, apalagi manusia ini, subjektif ya, Mbak. Iya Wah, dia nih karena iya. dia karakternya gini gitu. Dan itu pun Miss, itu Heeh, pun juga tidak mudah misal. iya, Jadi menemukan, menguraikan, kalau pencapaian target atau KPI ndak achieve gitu ya, itu kan perlu diurai itu. Artinya kan perlu perlu kita kita runtut, kita analisis ini penyebabnya apa. Dan di zaman sekarang pun juga ndak ndak mesti orangnya loh, Miss. iya, Jadi memberikan sebuah, pengakuan bahwa organisasi itu juga berperan di dalam office drama mhm, tadi, itu adalah sebuah kebesaran hati misal. oke, Nah makanya, kalau pengen, menyelesaikan office drama dan seterusnya,
Itu kalau menurut Mbak ya ada kelegowoan. Tetap Yang harus paling awareness-nya ya, Mbak, ya? iya, yang paling mudah menumbuhkan awareness kepada para leader, Heeh, apalagi sampai ke business owner ya, mhm, mau mengakui kalau ada yang kurang di organisasi. oke. Ini kalau menyalahkan orang misal, bahkan diganti pun, ganti sama orang-orang baru ya, Masalahnya mmm, tetap, gitu ya. itu aneh itu, padahal orangnya sudah ndak ada, bahkan bekas-bekas barangnya sudah ndak ada, dan itu sering terjadi misal. Iya iya, saya sering dengar juga tuh, Mbah, Iya, orangnya kecuali udah ya berganti. ya kecuali sampai semuanya ndak ada gitu. Ya termasuk timnya, termasuk para leader-nya, sampai business owner-nya alias di-take over sama Yang sama lain. perusahaan lain, nah itu. Itu saya juga juga sempat sempat heran Mas ya, paling, after Covid itu, ada satu perusahaan, ya milik temen itu ya, dia di F&B, singkat cerita di satu outlet itu bermasalah, terus singkat cerita ganti orang, Semuanya? semuanya diganti, ini orang-orang bener-bener baru, tapi masalahnya ya sama, Oke, bahkan lebih parah. oke, Terus saya berpikiran, ini jangan-jangan sumbernya ini siapa ini gitu kan. oke. Mbah, ini saya, penasaran tadi ya, kan Mbah Iya Don bilang bahwa dibutuhkan kelegowoan hati setiap individu untuk mengakui bahwa memang ada yang salah, iya, gitu. betul. Nah, Mbah, ini, saya coba menggali keanomalian ya, Mbah, ya. Iya Kan ada organisasi yang, mungkin keuangannya bagus iya, tadi kan, tapi area people-nya itu nggak bagus, kan banyak yang Mbah, kayak gitu ya, Mbah, mayoritas mayoritas gitu kan. mayoritas. Nah, gimana, Mbah? Maksudnya, eee, apa jadinya kalau semisal top direksi atau bahkan business owner yang hanya melihat ya aspek finance-nya aja kan masih we are fine kayak Iya, gitu. mhm. Terus atau mungkin malah memelihara perdramaan itu tadi, Mbak. Yang penting kan tadi finance-nya masih Yang bagus. penting cuan. Heeh, gimana, Mbak, Iya, gitu, yang Mbak? penting cuan. Itu bisa Mhm, jadi loh ya, business owner belum memahami cuan yang sebenarnya misal. oke. Kan kita kan punya satu istilah ya, Mhm, cuan. Cuan itu singkatan dari chaos itu ya. Jadi seperti VUCA lah ya, atau VUCA ya. mhm. Jadi cuan itu chaos, kemudian uncertainty, ambiguity, novelty. Itu bisa jadi memang belum di operasionalnya atau di marketnya belum menemui kompleksitas yang seperti itu misal. Artinya bisa Hmm, jadi Tuhan masih memberikan, kemudahan, bisa jadi kemudahan. loh ya. Oke, Tapi yang sepanjang Badung ketahui ya, 2 3 tahun terakhir ini, hampir mayoritas bisnis owner pusing. pusing ya? Pusing dengan kondisi ekonomi, kondisi market, kemudian tambah lagi dengan office drama, bahkan office dramanya berseri-seri itu Mhm, capek misal. iya ya. Jadi secara, mayoritas sebenarnya business owner itu nggak ingin kok terjadi office drama gitu. Tapi faktanya ya office drama ada gitu, Iya, pasti ya, Mbak, iya ya. kan? Dan itu memang kita berharap ya misal ya, ketika business owner benar-benar, memahami cuek terhadap, apa ya, kayak warning, bahayanya office drama, itu sebenarnya akan membantu menumbuhkan kesadaran baru. Kalau yang dipikirkan hanya cuan cuan cuan, cuan duit Duit, ya, heeh. itu nanti kalau dia dapat giliran Oke. alam akan Memberikan menghampiri, ujian gitu ya, Mbak, ya? memberikan ujian atau Heeh, itu, hampir bisa dipastikan nggak kuat nanti gitu ya, Mbak, owner ya? itu nanti akan menjadi aktor utama di dalam office drama. Dan Wow, saya cukup sering mengamati hal itu. waduh, Awalnya ya, heeh, awalnya itu, business owner itu, dia mengeluh, "Ini mhm, timnya kok kok kerja, kok nggak bener, ujung-ujungnya itu mhm, office drama." mhm, Dan ini ada satu quote yang menarik, semakin banyak tim, semakin banyak jumlah orang, itu sebenarnya di zaman sekarang ya, itu semakin banyak permasalahan. noise-nya, Noise, iya bener iya bener, kan? setuju saya, Mbak, heeh, Itu semakin banyak noise loh, iya iya, di heeh, zaman sekarang. mhm, Apalagi munculnya adik-adik Gen Z ketemu sama kakaknya Gen
Y, Gen X itu ya, Mhm. itu noise-nya udah Udah banyak banget itu. udah ya, atau nanti kita akan bahas di topik lain ya terkait dengan multigen ini ya, Oh iya, karena boleh cukup boleh. cukup cuk cukup ini, cukup menarik banget ini misal. Pasti, dan sekarang semuanya hampir mengalami Mbak Iya, itu. kalau saya, menyarankan sebaiknya, eee, business owner yang terlalu pede dengan kondisi finansialnya, itu harap harap waspada gitu ya. Waspada ya Mbak Jadi ya. kita ndak nakut-nakuti ya teman-teman ya, ndak, ini serius ini. Iya, Ya ini cukup serius karena, kita memang belum atau bisa jadi business owner itu menguatkan hatinya, kan dia kan ndak boleh terlihat bermasalah di hadapan tim kan. Tapi ketika dia sebelum, tidur, bisa jadi nah, dia berpikirnya itu berpikir sebenarnya ya. pusing gitu ya, Mbak, kalau kita ngomong office drama itu sebenarnya banyak ya Mbak ya, cakupannya, faktornya kayak gitu. Kalau kita melihat dari, IPO model, input, proses, output, mana Mbah yang menurut Mbah Don yang paling krusial untuk kita benerin dulu nih atau kita perbaiki? Input ini kan tentang ya kualitas, orangnya ya, iya, entah itu mhm, iya. kesadarannya, terus generosity-nya dan lain-lain, atau prosesnya, atau kalau output mah pasti ngikutin ya Mbah, Iya. gitu, atau prosesnya Mbah, atau sistemnya Mbah, gimana Nah Mbah? gini, kalau misal tadi, mengarahkan Badan untuk menjelaskan IPO model input, process, output Mhm, ya, itu sebenarnya yang paling banyak misal, itu ada di prosesnya. Kan proses itu kan tempatnya aktivitas, iya, tempatnya betul, interaksi, mhm, tempatnya kompetensi benar-benar diuji. mhm, Anggap aja kalau input itu kan bisa jadi ya, bukan berarti mhm, kita menafikan input ya, iya, kalau nggak ada input kan nggak ada yang diproses kan. betul, Nah gitu. Anggap aja inputnya orang-orangnya punya niatan baik, iya, orang-orangnya punya kompetensi, mhm, terus kemudian begitu masuk ke proses, kalau kita kalau kita belajar ilmu bisnis proses itu kan rangkaian aktivitas kan. betul, Dan masalahnya kan aktivitas itu kan nggak bisa, dilakukan secara, mandiri, ya. Kan kita kan mesti kan berinteraksi lah, paling nggak kan dengan tim, dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi nanti antar departemen, antar divisi, mhm, apalagi nanti kalau itu berkaitan dengan customer dan seterusnya. Jadi di dalam kotak proses itu banyak banget variabel yang itu bisa dipakai untuk nulis skrip office drama gitu. oke, Misalkan contoh ya, iya, misalkan contoh nih, eee, yang paling banyak itu ditambah sama adik-adik Gen Z misal. Itu sebenarnya semakin membuat office drama itu semakin berseri-seri itu. inputnya variabelnya banyak, Iya, kalau oke, zaman dulu office drama bisa ditekan, ya karena pendekatan zaman dulu di Gen X ke Gen Y itu kan pakai top down banget tuh, betul, kan simpel, mhm, kalau you ndak mau ikut udah go out, nah itu aja. iya, kalau sekarang nggak bisa kayak gitu Sekarang nggak Mbah, bisa, sekarang nggak bisa. Apakah perusahaan tetap nekat open recruitment dicari usia 40 sekian? Pasti kan yang dicari kan yang masih muda-muda iya, kan? yang masih produktifnya lebih Nah panjang gitu, nah itu juga misal yang menyebabkan kenapa teman-teman senior ini ya, para leader, itu kemampuan di dalam rangka me-manage, dinamika orang-orang, itu semakin ke sini itu semakin challenging banget. Karena zaman dulu kita kan nggak punya skill untuk mengelola kedinamisan itu. Sisi positifnya office drama ini ya, kalau kita mhm, fair ya, kalau kita mhm, pengen, dua sisi ya, artinya masih ada keinginan anak-anak mmm, atau anggota tim itu masih aware. Yang iya, repot itu tiba-tiba dia left itu loh, atau meninggalkan itu. langsung ilang, Kalau saya memaknai office drama itu sebenarnya hanya sebuah trigger aja, dia oke, hanya gejala, mhm, itu bukan penyebabnya, ibaratnya dia itu hanya simptom aja. simptom. Iya. Jadi office drama itu ya semacam early warning lah gitu. Kayak demam gitu ya, Ya kayak Mbak? demam. Nah Demam tuh itu kan makanya cuma gejala kita gitu. kita kok yang penting kita manage gitu misal. Yang Oh, kebanyakan yang saya pahami, yang saya ketahui, itu para leader atau top management itu langsung kasih justifikasi itu. Misalkan ini contoh ya, tiba-tiba, business owner capture status-status story mana itu ya, terus mmm, kasihkan ke manajernya. mmm, Maksudnya anak buahmu itu apa gitu kan. iya,
besok beresin. Lah, yang dipahami oleh para leader, diberesin itu lah Beresin. Iya, dimarah-marahin, ya dipenggal dan iya, iya, dan iya, iya. seterusnya. Itu bukan menyembuhkan, malah itu malah memperbesar. Ah, iya, Nah paham, itu paham, loh. paham. Nah, jadi kalau saya analisis misal, itu bisa jadi, peninggalan masa lalu di dalam mengelola tim yang dia top down banget, sehingga jarang banget keahlian untuk komunikasi yang multi POV gitu. Mhm, Sehingga ketika ada di paham. zaman sekarang, yang Mhm. semakin beragam, ya ibaratnya para leader itu Overwhelmed gitu, Mbak? iya, nggak Bingung. tahu, karena dulunya nggak punya experience, dulunya nggak punya pengalaman bagaimana kita meng-handle keberagaman itu. Ini Iya, kalau saya bisa make sense, make memberikan sense. memberikan semacam jaminan dalam petik ya, Mhm. semakin kompleks, semakin beragam, semakin dinamis latar belakang, usia, pengalaman dalam satu tim, itu potensi office dramanya itu mengalahkan office dramanya yang Dracin itu ya, bahkan dia berpotensi dapat apa ya, misal Oscar itu, piala Oscar itu. Oke. Sekarang canggih-canggih misal. Jadi sekarang itu pemain-pemain ini kita berandai-andai ya, Heeh. eee, cukup cantik, tapi juga membahayakan caranya bermain drama gitu. Kalau dulu kan kita bermain dramanya itu kan paling di lingkungan kantor tuh, mungkin kalau ada kantor punya ruangan makan, mungkin kan ada di situ. Mhm. Kalaupun mungkin kita gibahnya masih gibah syar'i. Tapi sekarang itu office drama Iya, kita itu mengajak pemain luar misal, media terekspos. sosial Iya, iya, betul, betul, itu media betul. sosial kan seperti itu. Itu Benar, mengajak benar, benar. pemain bukan di satu satu organisasi. Jadi kita itu mengimpor mengimpor para pemain untuk menyemarakkan dramanya kita Iya, itu. iya, paham, paham, Mbak. Nah gitu Betul, loh betul, misal. betul, betul. Berarti prosesnya dulu ya, Mbak, Ya yang di prosesnya, ini. pasti ada yang salah itu misal. Kalau kita menggunakan kacamata memahami bahwa manusia itu sebenarnya kalau kita jujur ya, Mhm. itu ndak ada kok yang pengen mempersulit diri sendiri. Betul. Nah, ini masalahnya ekosistem organisasi atau yang tadi proses-prosesnya Mhm. itu itu yang belum ditata misal, atau belum siap menghadapi zaman yang semakin chaos ini. Ngomong proses tuh banyak banget lagi ya. Oh, banyak Mulai misal. dari cara mainnya, kemudian Iya. aturannya, Oh iya. Loh implementasinya, iya, dan lain-lain itu loh. batasan-batasan, etikanya, perilaku dan seterusnya. Jadi yang kita maksud dengan proses ini bukan SOP saja, enggak. Iya, iya. Jadi tahapan-tahapan atau implementasi dari orang yang diberikan tugas atau target untuk mencapai tujuan itu lumayan dinamis misal. Wah, Nah itu ada ilmunya misal, jadi dynamic process. dynamic Iya, process. jadi Waduh. proses itu nggak bisa kita pandang statis misal. Iya, karena yang menjalankan juga dinamis ya, Iya Mbak. dinamis, nanti ada adaptif dan seterusnya. Waduh. Ini kita dari office drama ternyata, behind the scene-nya banyak banget, Mbak. Banyak Wih, ini oke. belum diperparah ya, dengan faktor X. Jadi kalau saya, boleh kasih tahu bocoran ya, office drama itu sebenarnya menghinggapi atau dia itu terjadi di organisasi yang maturity-nya belum matang. Kalau kita kasih kasih Oh, level skor ya, misalkan ada iya. level 1 sampai level 5. Level 1 itu berarti dia nggak punya maturity Mhm. atau dia itu, tingkat kesadaran, kematangannya, entah kematangan dalam bertanggung jawab, kematangan berinteraksi dan seterusnya itu paling rendah. Secara kolektif ya, Mbak? Iya. Mhm. Kemudian kalau maturity level 5, dia itu orangnya amanah, Mhm. orangnya keren lah, pokoknya jos gandos lah kalau orang Iya, Jawa itu kan. semuanya tapi kan, Mbak, Iya. bukan cuma satu orang. Iya semuanya secara Mhm, kolektif. heeh. Nah, ini kalau office drama, itu biasanya justru itu berada di organisasi yang kebanyakan people-nya itu tingkat kesadarannya itu rendah misalnya.
Ya menyadari apapun, menyadari tanggung jawab, menyadari kondisi dan seterusnya. Nah, apalagi kalau ini ada oknum terus kemudian dia punya kepintaran ya, terus dia nunggangin, jadinya double office drama plus plus, Miss, yaitu Mmm. political office itu. Oh, Wah itu keren itu. It ini prosesnya juga udah kompleks, kemudian input-nya kompleks juga, Mbah. iya, itu kalau ada oknum yang bermain, Heeh, jadi ada drama sama ada politiknya itu. drama dan politik. Oh iya Kalau kalau kita itu, Miss, wah mmm, itu itu bahaya itu. itu panjang lagi bahasanya Iya, tuh, Mbah, yang politik itu dan pasti mhm. banyak juga sih sebenarnya Ya pokoknya kalau kejadiannya. kalau drama itu pakai hati, Heeh. kalau politik nanti pakai ini misal, pakai akal. Waduh, Nah udah itu, business owner dapat tim, dapat orang atau punya punya sebuah ekosistem kerja yang itu sudah 2 penyakit ini ibaratnya sudah kena jantung, tambahin lagi sama ginjal lah itu. wah tuh Eee, boleh tuh Mbak, nanti kita bikin video tentang politik office politik, tuh. Tuh iya kayaknya, politik office. ngeri banget tuh Oh kalau iya diceritain. itu ngeri Miss, itu lebih mengerikan Daripada drama office ya, Mbak? daripada drama office. Kalau drama office itu, kita itu bisa merasakan gejalanya. Ya, Kan orang itu kan kalau di mana-mana namanya drama itu kan kan butuh panggung gitu loh, mhm. kan butuh penonton. Membutuhkan interaksi. Iya, Iya gitu. jadi kalau ada office drama itu pasti mudah terdeteksi misal. Iya, Tapi kalau bener. politik, Di tiba-tiba fraud terjadi, tiba-tiba organisasi atau perusahaan di-hijack sama iya. orang, Oh, tiba-tiba iya, jadi politik itu lebih senyap misal. oke. Nah, ini pasti bahasan yang sangat menarik ya, Mbah, Iya nanti kita bahas lagi itu ya iya, khusus untuk yang terutama politik untuk ya. business owner, biar Iya iya. teman-teman business owner ada warning gitu ya, Iya, Mbah, untuk betul. political office. Sebenarnya banyak banget PR kita, Mbah, political office, kemudian tadi proses yang kompleks banget juga, nanti kita bahas di video lain nih teman-teman ya, kalau lihat udah terang di belakang kita dari hujan deras ya. Iya iya iya. Terima kasih banyak, Sobat Sarastia, ya. Kita akan kembali lagi di video-video yang lain, jadi tetap stay tune dan kalau kita ngomong bisnis itu kompleks, jadi bukan cuma masalah untung nggak untung atau Iya. berapa banyak omzet yang kita terima ya, tapi di dalamnya itu kayak gunung es di Iya. laut gitu ya, Mbak. Yang muncul hanya puncaknya. Puncaknya aja. Nah, dan itu kayaknya kita bisa bikin ribuan video tuh tentang itu. So, Oh, siap. teman-teman, ditunggu aja, kita ketemu lagi di video yang lain. Bye. Oke, terima kasih teman-teman.